viral-viralnya itu. Dia amnesia. Dia nggak sadar sama sekali, dia lupa. Serius loh? Dia bilangnya gitu dianya. Jadi dia sekarang kalau ditanya dia lupa ada kejadian itu tuh. Iya, dia lupa. Dia nggak tahu sama sekali. Malu gitu. kali. Kayaknya Jangan ngomong, Bang. Jangan ngomong, Bang. Jangan ngomong. Udah keep buat pribadi aja. Keep buat pribadi. Orang-orang juga tahu, yang orang juga tahu. Batunya masih ada nggak tapi? Batunya nggak ada. Oh, udah nggak ada. Iya, udah nggak ada. Dia udah nggak bawa batu-batu lagi jaga toko dia. Tapi berarti kalau kayak gitu orang di Jombang secara kepercayaan dukun gitu-gitu masih Kencang ya. Lah, yang subur tahu, Bang? Iya. Itu asli Jombang. Wah. Depoknya Jawa itu. Iya makanya juga. Yang subur dulu di Jombang penjahit nggak laku, jahitannya jelek, di sini jadi dukun. Ngomongin Gue baik, gue kasih tahu tuh. Mastika, aku Kalau diselamatkan. keluar lagi tahu Sumedang kan. Iya. Langsung rame. Langsung Iya. ada satu yang DM gue. apa? Kak, aku tahu Sumedang nggak? Ada. Oh, minta dinilai. Iya. Keren. Gue bilang semua mau tahu Sumedang semua. Tahu Sumedang tahu nggak? Tahu. Nah, panjang Dia aja. ini tahu Sumedang. Tahu. Oh iya bener. Tahu. maaf, Mas Gareng, apa kabar? Ini ada Fauzi Fauzan ya. Gondrong-gondrong. Anjing, Fauzi Fauzan itu kan kembar ya. Mereka cuma karena gondrongnya jadi bisa disebut kembar. Ini sebenarnya harusnya bertiga. Mereka harus bertiga nih. Ada apa nama podcastnya? Nah, bukan nama ini nama grupnya. Grupnya. Apa masih? Trimandra. Nih kan cowoknya kan namanya Trimandra kan. Udah terlalu banyak ngeplesetin. Ada yang ngeplesetin jadi apa, Sal? Triutami. Waduh. Udah jadi orang lain. Dan itu satu loh. Itu kan salah seorang bukan tiga. Lo ini trio Lestari kan? Bukan juga. Salah. Ya. Ini ada Trimantra. Trimantra. Tapi kenapa berdua? Pajar nggak bisa dia. Kenapa? Dia udah ada janji sama pasangannya, pacarnya. Buat naik gunung. Tuh. Keren. Di Roblox. Naik gunung di Roblox. Enggak, ini gunung beneran. Oh bener. Gunung apa, Sal? Di Malang. Butak. Gunung Butak. Oh. Iya. Gunung Butak. Tapi udah pada pindah ke sini ya? Lu udah pindah ke sini ya? Sudah, Bang. Sama Fajar udah pindah ke Jakarta? Iya, di Depok sekarang tinggalnya. Oh, Sejak lu suci. Sejak suci. Wih gila. Oke, Makin jadi- padat dong Depok nih. Firza logika juara 3 Juara 2. Juara. Oh iya lu grand final kan tuh Grand bertiga lo juara 2 Juara Motornya 3 masih aja. ada? Motor? Motornya masih ada. Motor masih Lu ada? dapat motor apa sih? Motor soft spoken, motor listrik. Soft spoken. Enggak ada suaranya, Bang. Nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Masa? Motor listrik. Motor listrik. Oh. Motor listrik sama duit ya? Sama duit. 100 juta. Enggak. Enggak, 20 ya? Turun ke guanya tuh 29 kalau nggak Oh, salah. berarti 30. Ya pajak. 30-an. Pajak. Pajak. 30. Tapi gue paling banyak tuh dapatnya. Kok bisa? Karena Rizky uangnya memang lebih tinggi, cuman pajaknya jadi lebih besar. Oh iya. Oh iya, emang. benar. Iya. Iya, Tapi tapi- kan dia mobil. Iya mobil. Tapi mobil sih emang ini. Soft spoken juga, mobil soft spoken. Enggak, kalau Enggak. dia berisik. Kalau berisik mobil berisik. Guling ya. Guling. Juara 3 Aldo udah tapi. Aldo juara 3 bener. Motor juga sama Listrik uangnya lebih kecil. Dikit. Uang Sama empat. sepeda, Bren. Dapat sepeda. Iya, juga. sama sepeda. Hah? Kok dapat sepeda sama motor deh? Sepeda Motor. sama, Sepeda balap. sama sepeda ini, sepeda gunung. Sepeda balap. Ada 2. Iya, dapat 2. Heeh. Lalu dapat motor doang. Iya, kok bisa? Bisa motor sama sepeda Oh, balap dia juga. dapat ada sepeda. juga. Oh, lo ada road bike juga Iya, dapat. ya road bike ya namanya. Road bike. Yang lu tawarin gopay ke gue itu kan? Ada. Kok Ada transaksi. gitu? Tiba-tiba transaksi. Tiba-tiba berubah jadi udah gua Tokopedia. jual. Emang lu jual? Gua jual. Lu jual ke Tapi siapa? nggak gope di Facebook gue jual. Di forum jual beli itu. Dimarahin orang Kompas gue. Ya iyalah. Sepeda baru turun langsung gue jual. Ya kan? Nah terus Masih anget. nggak taunya dari orang sepedanya itu ada Lihat. gabung di grup itu juga. Goblok. Dimarahin orang Kompas gue. Sepeda hadiah kan, tapi lo jualnya pakai akun asli lo. Iya. Lah, iya kalau itu. Ya namanya Kayak- perlu. Iya kayak kita kalau kita jual barang, enggak kita Emang kan lu nggak jual? pernah jual sih. Enggak kan? Kayak kita Nitip nitip Enggak ya. jual, enggak kita Enggak nggak ada pernah yang jual loh.
Enggak ada Yas. Kita gak pernah jual. Kayak misalnya gue jual gak punya akun. Nah, gue benar. nitip sama orang akunnya. Betul. Gitu. Salah sih kesalahan gue. Iya. Juara 4 dapat apa? Juara 4 Enggak dapat apa-apa, Bang. tanggung ya. Saya yang paling menyedihkan soalnya. Soalnya yang dari 13 besar sampai 5 besar itu kan diundang buat masuk babak callback. Iya. Yang 1 sampai 3 masuk grand final. 4 bengong, Bang. 4 gak jajak apa-ngapain loh, Bang. Beneran masa enggak? Enggak, serius. Oh, sangkain gua ada enggak di callback juga ya karena Iya, 4 kan. ya. Iya, soalnya callback ini sama semifinal yang 4 besar ini harinya sama. Oke. Jadi callback itu siangnya, malamnya 4 besar. Iya, iya. Jadi gak ikut lah. Nggak ikut. Kalau tercallback. Iya kayak di hotel-hotel, Bang. Lantai 4 kan enggak ada. ini. Angka siang. Angka siang. Angka kematian kalau di Cina kan ya. Kurang ajar. Tapi ini mau bikin tour ya, Trimantra ya. Bikin tour, Tapi tapi. kenapa bertiga? Biasanya kan 1, 2, 3 gitu. Ini urutannya 2, 2, 4, 4, 5. 5. Kenapa ya? Enggak. Aldo sama Rizky kenapa ya? Lu enggak suka katanya. Bukan tidak suka. enggak. Jangan langsung gitu. Oh, gitu, kayak Star gitu. syndrome ya lu. Di Suci tuh kamar. Oh yang Star Syndrome juara 2. Ada yang salah. Jadi di Suci tuh kamar gua tuh tempat nongkrong. Selalu ada satu kamar jadi base camp kan. Iya. Nah gue sekamar mulu sama Pajar. Dan yang sering main di kamar gua tuh dia nih. Sisanya yang lain sering main juga, cuman kayak main bentar. Balik ke kamar. Kalau dia nih terus-terusan sampai nginep. Oh sampai bertiga Lu tidur. siapa kamarnya harusnya? Saya sama Ramos. Ramos mohon maaf nih, Bang, bau badan, Bang. Jadi gak nyaman, saya mending tidur lantai. Ramos yang dimarahin Panji ya? Iya, iya pas Orang Founder callback. aja marah masa kita temenin. Founder aja marah. Tunggu, konsepnya kan gini, ini kan di kamar. Iya. Bisa mandi dulu dong. Masa Bisa. habis mandi bau? Baju-bajunya, Bang, kan masih di situ. Oh, digantung-gantungin. Oh. Iya. Oh. Jadi lo sering main ke kamar Firza. Sering. Akhirnya bikin. Bertiga lah. Pas dia akrab. close mic, lu seneng dong berarti dong. Siapa? Pas Ramos close mic, lu seneng dong. Akhirnya yes. Sendiri gua gitu. Nggak kebauan lagi. Aslinya lumayan sedih juga. Asik nih. Nih, jawaban-jawaban nih aman nih. Jawaban politis ya. Jawaban politis. Jawaban politis. Tapi lu sekamar sama siapa? Abis sama Ramos ya? Habis sama Ramos sama Mas Rizky. Oh sama Rizky. Oh iya. kayak. Sama Rizky. Sama Mas Rizky. Cuma tetap kalau Ramos kan bau. Kalau Mas Rizky? Rizky di kamar telanjang mulu, Bang. Jadi kayak ini yang diserang habis hidung mata. Semua indra, semua indra mulai diserang. Oh itu panjang mulu. Tapi gue belum pernah sih kamar sama orang random ya. Maksudnya random dalam artian kayak yang gak kenal gitu ya. Iya. Yang baru-baru kenal. Yang baru-baru kenal banget sih belum pernah sih. Gue berapa bulan terakhirnya lumayan baru sekamar nih. Bulan lalu gue sekamar sama Yusril. Oh iya karena ke Bali. Oh iya. Bali. Itu juga anjing juga tuh dia tuh. Kenapa? AC dingin banget. Gue kan juga biasa dingin ya. Cuma nih kaca berembun dingin banget. Sril dingin banget Sril. Gue pakai kaos kaki. Ih aneh banget pakai kaos kaki. Dia bilang gitu. Ini dingin banget Sril. Gue nggak biasa bang. Jadi dia biasa harus dingin banget kamar. Sampai embun, sampai lantai itu gini. Terus pagi-pagi gue lihat perutnya kebuka nggak pakai selimut. Gue bilang wah gila nih orang nih. Emang beruang kutub dia mah beruang kutub dia. Sama kemarin sekamar sama Oza gue. Oh Oza ya. Pertama kali sekamar sama Oza. Oza rapih enggak? Oza. Nah gue gak tahu nih Oza kemarin lagi sakit soalnya kan. Sepanjang tidur gini. Aduh. Igo. Kenapa Za? Gue khawatir gue. Iya. Za kenapa? Jadi gue Igo. gak tidur gue sampai jam 4:30 pagi gue. Igo dia. Aduh. Jadi udah nih. Udah Za. Udah. Terus gue tidur. Kenapa? Sakit. Pulang-pulang kan masuk rumah sakit tuh. Iya dua ya Iya masuknya. baru masuk rumah sakit. Anjing, Jadi dua-duanya sakit. lagi. Lo waktu suci sama siapa sekamar? Gua sama Sama best friend. kan gak usah ditanya. Kan di spesial gua ceritain anjing. Iya, Makanya bener. sampai jadi materi tuh. Lupa gue. Iya, gua emang gak ganti-ganti tuh. Iya. Sampai akhirnya gua resign kan dari situ. Resign dari Suci kan gua udah. Iya yang jawab Iya, lu yang bertahan kan duluan. dia. Gua kan enggak ya. Gua nanya apa lagi dong lu sama gua. Oh, lupa gue. Emang sedekat itu kalian. Anjing. Karena Itu. gue belum pernah gue random. Ini kan sama podcast Sancur waktu itu. Yeah. Sancur kan gue Lu kalau biasanya ngira-ngira sama Big Reds kan sama yang baru kenal Iya. juga. kan rame. Enggak Oh, ini ya, satu apartemen ya? Iya, sama Iya, Febri. rame-rame. Febri resik banget orangnya, Febri Oh. Big Reds. Kamar. Kamar sekamar ya kan dia beresik banget dia. Jadi pagi mandi duluan, rapi duluan, necis kan, doi kan. Jadi kayak rapi. Nah, gue yang sorry ya Pep, kalau gue kan kalau masuk kamar hotel
koper biar berantakan dulu tuh. Iya dibuka. Ya buka pokoknya ntar situ deh gue ngapa-ngapain ntar terakhir baru sekalian. Makanya dia nggak nyaman. Dianya yang nggak nyaman sama lu. Iya. Kalau lu lu kan berarti sama si Fajar. Fajar Mukti. Lu gimana? Lunya yang rapi apa dia yang rapi? Bergabung kami. Anjing. Kami sama kayak Bang Dias itu. Jadi buka koper, baju kotor ditumpukin di sebelahnya kan. Oh iya. Baru disusun. Nah kami gabung gitu. Tumpukannya jadi tinggi. Apa sih bohong nih kan? Benar. Bohong lu. Lu mah suka bohong sih. Udah mulai nggak percaya nih sama lu. Benar. Cuman kayak di Suci yang paling gak enak sekamar tuh sama Umam. Gak enak tuh. Umam tuh damkar. Umam damkar. Kenapa? Ngigo. Oh ngigo ya. Iya. Ngigonya bawain materi bang. Iya itu asli. Sumpah gak bohong. Betulan. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam-malam pas tidur gitu. Oh iya. Anjir kebawa-bawa mimpi dia. Bagus gak ngigo kebakaran. Iya. Nyalain belangwir nyemprotin lu. Lah masalahnya itu dia bawain materi sampai juri-jurinya juga. Sampai dijuriin. Terlalu ngigo kayak terlalu ngebadanin. Kalau Suci tuh kamar dibagi sama panitia ya? Iya. Iya kan? Iya. Panitia ya. Iya. Lu waktu itu sekamar sama siapa? Sama Beler. Oh Beler. Beler happy tuh ya sehari doang. Satu kali show. Satu kali show doang. Satu kali show cabut. Jadi Beler kalau ditanya lu sekamar sama siapa? Nggak berasa sih. Gue kayak sendiri dah bang. Karena habis itu udah cabut. Iya. Anjing. Trimantra, kenapa namanya Trimantra? Trinya kan bertiga dong. Mantranya kenapa? Kenapa nggak Trikora? Anjing jadul banget itu Trikora kan juga anak Gen Z nggak ada yang ngerti anjing. Nggak Tridente. Ya, Dari Itali. Trisula. Tapi Trimantra dari mantranya stand up. Iya benar. Ya. Karena nurutin abang-abangan. Dulu kan ada Pakai mantra ini, callback, ya. Ada rule of three, act out. Nah, ada teknik stand up apa ya? Trimantra. Kasih tahu dong, adik-adik Ini stand up. adik-adik stand up. Ini adik-adik stand up tolong. Saya nonton podcast sama Pak Ajis. Iya bang. Mohon bimbingannya bang. Tolong. Iya. Ini adik-adik ya. Abang-abangan stand up nih. abang-abangan stand up dong. Jelasin Trimantra stand up tuh apa? Trimantra karena debut gue. Debut gue nanti menghadapi penonton stand up tuh pas MC Radit besok nih. Iya benar. Oh iya. Iya. Tanggal 6 besok ya? Tanggal 6. Besok ya. Nah gimana mantra apa nih? Mohon maaf, ini dikelirin dulu ya. Faisal Agung nih senior di Jombang. Iya. Terus? Sumpah saya nggak bohong. Anak-anak Jombang kalau nggak ngerti ditampar. Wah galak. Jangan dibawa. Kayak Orang jangan muka kayak gini nampar orang. Lu sendiri yang Kan harusnya ditampar saya bang. Lu sendiri yang cerita. Oke, saya nampar orang bang. Saya nampar orang bang. Bener lagi. Saya nampar orang. Apa Trimantra? Mantra tuh apa? Yes. Trimantra tuh jadi kayak apa ya Sal? Kata-kata tepatnya. Kayak hal yang melekat di diri kita. 3 hal. Itu yang bisa buat kita ngambil sudut pandang di materinya, bener gak sih? Secara personal. Misalnya Apa? lo tuh podcaster Ya. yang punya anak tapi pengen nikah lagi, misalnya gitu. Trimantra itu. Nah udah lo ntar turunan. Ternyata lu memandang gue gitu ya. Ya kan misalnya. Kan itu mantra tuh biasanya yang lu kasih tahu ke orang, yang lu pingin suguhkan di materi lu nantinya untuk menjelaskan kalau dia tuh seperti ini. Kayak kalau waktu gue tuh anak motor, Ya. latah, ngondek. Oh, Gitu. 3 yang Mantra paling gua tuh kuat itu. dari kita Iya. tuh apa? Nanti gue untuk bikin materinya, nah dari 3 itu aja, entah latah, entah ngondek, entah anak motor. Oh gitu. Gue bikin materi. Siap, gitu. tambahan ilmu lagi nih. Cie. Yeay. Abang-abangan, bilang makasih dong. Makasih ya bang. Akhirnya. Abang-abangan Firza. Padahal dia gak menjelaskan apa-apa. Iya. Andika ya. Iya. Cuma ngomong bener gak dia bener gak ini doang. Soalnya gue pas di stand up fest kemarin ditegur sama Bang Firza. Wih gila kamu friend. Apa? Udah merasa star kamu ya. Enggak gitu. Enggak dia, bang, langsung. Iya bang. Coba makan nih kita ketemu Tempat makan. Sama dia juga kan? Iya, besok juga. Kan kalau materinya Firza kan selalu dari realita kan. Iya. Coba jelasin waktu kakek lo digigit buaya. Itu gimana ceritanya coba? Secara jelas gimana? Waktu itu kan materi doang tuh. Cerita aslinya gimana? Kakek lo digigit buaya. Enggak ada, dia lagi main-main di sungai. Enggak taunya di sungai, namanya kan sungai tenang pasti ada buayanya. Dan kakekmu main di situ. Main di situ. No konteks pingin main di sungai itu ya. Lah semua orang memang pengen hatinya ngomong apa pengen diturutin Sal. Oke, Yang itu fakta. Iya, sih. sama buaya tinggal nyisain kelingking tuh gimana?
Nah ini kita paham logika dulu. Paham logika dulu. Firza logika. Oke. Kan digigit buaya. Gigit buaya. Udah. Nah buaya kan moncongnya begini nih. Panjang. Iya. Nah pas banget bagian pinggir sini nih nggak kena. Oh bener. Jadi masih ada kelingkingnya. Enggak. Kalau ditanya berfungsi apa enggak ya udah ngegelantung doang begini. Tapi kelingkingnya masih sisa. Kelingkingnya masih sisa. Sisa kelingking kan digigit nih. Kan gigit ya. Nah, kerak gitu. Digigitnya bagian sini apa dari sini? Iya begitu gigitnya. Dari depan gini. Dari depan nih. Kerak. Iya, sisa. Sisa kelingkingnya. Gini secara logika berarti pas dia mau digigit kelingkingnya bisa sendiri dong. Iya kan kelingkingnya gini. Gitu jangan. Kak. Bisa, Bisa nih kelingking sisa. Masuk akal bener. Iya, Bener. Justru kalau nggak masuk akal sisa jari tengah nggak bisa. Iya. Sebenarnya semua materi lu ada logika aja ya dijelaskan nih. Bisa gue belak sampai mati loh. Yang ngambil tahu pakai kaki. Apa? Dipisah. Gitu. Siapa ya? Nenek lu ya? Kalau nggak salah siapa? Nenek. Iya, itu kakek gue juga. Kakek lu juga. Dan kakek lu sakti bener demi Allah. Itu mah bener berantem. Bukan kakek gua tapi si ada imigran Jermannya itu. Imigran Jerman. Kakek gua mah lagi duduk. Lagi ditendang duduk. pipinya. Kaki kanan geser piring. Sat. Ngambil pakai kelingking juga gini gitu. Bisa pakai kelingking. Bisa. Gua kalau jempol sama telunjuk masih mungkin. Gini nih dia hap. Nah Iya. gitu. Masih oke. Tapi kalau sama kelingking sini gua gak gerak kelingking. Masuk akal nggak ada orang bisa diri di kaleng? Masuk akal. Masuk akal. Bisa. Lah kelingking juga gitu. Namanya orang sakti mah kan banyak. Bener. Nah, ya, nenek lu berenang muncul di film Nemo gimana? Penjelasannya. Ayo. Lah sekarang banyak yang begitu bang. Enggak. Munculnya enggak di film lu, sama muncul di ini bubur kacang hijau di panci. di kacang hijau ya? Di panci bubur kacang hijau. Lah pahamin dulu bubur kacang hijaunya di mana? Pasti kalian mikirnya di mangkok kan? Iya. Ini nggak di kolam gitu gede. Ada orang beli bubur kacang hijau sekolam gitu. Skala gede bang. Iya. Anjing gue baru denger nih Itu. fakta. Makasih loh faktanya. nih. Gue baru denger. Sekarang baru kalau masuk akal. Iya. Ada bubur kacang hijau sekolam. Gue baru tahu itu. Ya tinggal bilang aja beli bubur kacang hijau sekolam. Iya Diseguhin. bener. iya. Dia ntar tuangin gitu ya ke kolamnya ya. Iya. Iya, sama kalau materinya Faisal, bapaknya ini yang Itu jaga biara burung hantu. Burung hantu. Jadi gantian. Iya. Apa sih bapak lo kerja apa sih? Itu kerjanya gitu-gitu aja bang. Nggak kerja ya, aktivitas. Bapak-bapak aja. Bapak Jombang gitu di Jombang. Apa spesialnya burung hantunya? Ya ganti jam tidur aja. Dia bisa ngubah. Pagi hari. Dia bisa ngubah jam tidur Itu burung hantu. burung hantunya siapa? Burung hantu bapak. Oh peliharaan. Peliharaan. Beli apa nemu? Iya. Dia ini nemu Nemu. terus meninggal kan. Nyari lagi nemu lagi itu Kok bisa nemu Itu bukan mulu? nemu. Cara Kalau nyari. nyari bukan nemu, emang lihat. Enggak, tapi lu bisa nemu terus gimana? Itu nyari Dekat namanya. sawah di Jombang kan masih mana hewan buas gitu dong bang. Oh gitu. Dan masih banyak burung hantu liar. Masih. Katanya ada T-Rex ya di Jombang. Itu kan katanya. ada. Ada kan Jurassic Park emang Jurassic Park Jombang. Yang liar tuh Rian ya di Jombang. Yang Jombang. Yang Jombang aja. Jombang tuh mana sih? Jawa Timur. Deket. Ada sound horek juga? Ada sound horek juga? Ada. Dekat mana? Dekat apa? Maksudnya, iya, petanya tuh Jombang sebelah mana? Terdekatnya sama kota? Surabaya dekat. Oh, Surabaya. Sama Malang dekat. Kalau Mojokerto. pesawat turun di mana? Dekat. Pesawat turun di Surabaya. Di bandara dong, salah lu. Iya. Boy. Oh, iya, betul, Salah Bang. lu, Betul, bandara. Bandara Iya. Surabaya. Dari Surabaya 2 jam. 2 jam Ke arah Mojokerto itu. Ya dekat Mojokerto. Oh, sih. Apa nggak tahu Mojokerto? Pernah saudara gua ada yang pernah ke sana. Di Mojokerto makan tahu apa? Mojokerto. Iya. Tahu Tahu tek bukan tahu tek. Tahu campur. Tahu goreng. Tahu campur. Oh, iya, Tahu goreng. Ya itu Mojokerto kan. Ke Surabaya juga Surabaya ada. tahu campur. Mampir ke Mojokerto. Boleh dong. Boleh. Karena logikanya emang nggak boleh. Ya kan? Boleh. Iya. Orang Namanya- beli karena udah terlalu banyak di Surabaya yang jualan tahu campur. Iya. Dia coba cari tuh ke Mojokerto. Mojokerto. Iya. Nah kita tuh suka kalau ada yang dari luar kita pengen tahu daerah kayak gimana. Nah Jombang tuh asing. Iya, menurut gue juga kita. asing. Iya. Asik. Gue belum pernah ke Jombang. Apa yang bisa lu ceritain dari Jombang? Jombang ini kabupaten kecil bang. Iya. Kemana-mana tuh 15 menit pokoknya. Dari rumah saya. Lu dari lahir di Jombang. Iya. Berarti SMA di Jombang juga. Dari SD, SMP, SMA Jombang. Kuliah? Kuliah enggak. Oh enggak. Kuliah Kuliahnya Surabaya. Malang ya? Oh enggak kuliah. Oh enggak kuliah. Di Surabaya terus keluar. Ah, Nah kegiatan
Lu masyarakat malam minggu deh di Jombang. kemana? Ke alun-alun Jombang. Saya apa masyarakat Lo Jombang? aja deh. Kalau saya di warung kopi. Oh ya udah orang lain. Benar ya. Langsung orang lain aja. Karena nggak ada bang. Kalau di Jombang nyari hiburan bioskop, nonton bioskop ini harus ke Mojokerto dulu bang. Oh, terdekat di Mojokerto Iya. bioskop. Mall paling gede di Jombang itu Superindo. Serius yang ini bang. Ini ada nggak? KFC ada KFC. KFC ada. Satu doang. McD? Oke. McD nggak ada. McD nggak ada. KFC doang. Oh. KFC ya. Alun-alun? Iya, biasanya. Ada. Biasanya, Nah, kan biasanya suka di alun-alun tuh. Heeh. Ngumpul malam minggu gitu. Nah itu nggak boleh kalau sekarang kan dulu tuh boleh. Iya. Ada dagang-dagang. Iya. Itu sama bupatinya ini nggak dibolehin dagang di area alun-alun. Di sekitar alun-alun aja agak jauh gitu. Oh, jadi ngumpulnya di mana orang-orang Jombang kalau malam minggu gitu? Di rumah masing-masing kan. Oh menarik. Makanya kalau gitu yang lu aja deh. Yang itu lebih nggak seru Warung kopi, ternyata. warung kopi. Jombang sepi bang. Oh, sepi ya? Di atas jam 9 tuh udah sepi jalan-jalan utama ya. Udah Berarti sepi. slow living dong di sana. Sangat-sangat slow. Petani orang situ ya. Petani tembakau kebanyakan. Oh, pentembakau tapi beda Dingin berarti lagi dong ininya. daerahnya. Lumayan dingin, di beberapa lumayan dingin. Oh, untuk daerah Jawa Timur dingin. Oke. Iya. Karena Surabaya gitu. Tapi kan panas. Jawa Timuran juga ya makanan gitu-gitu Jawa Iya, Timuran Jawa ya. Timuran, rawon, Cingur. gitu-gitu. Rujak cingur. Rujak cingur. Oh. Jombang. Tapi secara bahasa sama Surabaya sama. Sama hampir mirip. Mirip ya. Jawa-Jawanya. Jawa-Jawanya hampir mirip. begitu ya. Tapi Iya. patokannya ke sini 15 menit. Pokoknya sini 15 menit gitu ya. Iya, dari rumah saya ke makam Gus Dur tuh 15 menit. Oh Gus Dur di Jombang makam. Di Jombang. Dari rumah saya ke rumahnya Rian Jagal Jombang 15 menit juga. Dari rumah saya ke Ponari 15 menit juga, Bang. Ponari Sweat itu. Ponari Ponari. Jombang. Ponari itu Jombang. Ponari Jombang. Oh, lumayan random juga sebenarnya ya. Nah. Jombang tuh mirip kayak Depok gitu ya. Ada aja. Ada aja gebrakannya kan. Babi Makanya ngepet saya lah. di sini tinggal di Depok. Di Jombang. Iya. Rasa akrab ya. Rasa akrab. Aku ada di rumah ini. Ponari waktu lagi peak-peaknya gimana kehidupan di Jombang kan gila banget tuh terkenal. Iya. Rame, Bang. Lu pernah? Ngelup-ngelupin tangan. Pernah tapi. Jadi Ponari apa kemana? Pernah jadi pasiennya. Enggak pernah. Waktu itu kan saya masih SD, Ponari juga SD. Iya, seumuran. Tapi saudara lo ada yang sampai ke sana gitu. Enggak kalau kami. Kalau orang-orang Jombang kalau ke sana paling jaga parkir. Karena rame banget. Dari luar Jombang justru dari ya. luar ya. Dari luar Jombang yang ke situ. Dia tuh ceritanya kalau nggak salah batunya itu gimana sih? Air diairin Ponari Dari- Sweat iya, makanya dia punya. Sambar petir. Dari Sambar petir. Jadi ada batu Batunya sambar dia. petir. Katanya ajaib kalau batunya dicelupin ke air, diminum sama orang. Iya. Tapi dia harus Ponari yang nyelupin. Iya. Tapi pernah dia digendong posisi tidur gitu sama bapaknya. Terus tangannya megang batu dicelup-celupin gini. Iya gitu kan. Iya. Nah, jadi batu yang kena petir itu dicelup-celupin ke air-air orang-orang Iya, yang sana. iya, iya. Makanya namanya Ponari Sweat. Betul. Emang iya ada istilahnya. Iya ada. Bionanya gitu lah Ponari. Tapi Sweat. sempet kaya habis juga kayak duitnya kayaknya. Emang sekarang. sempet sekarang ini dia jaga toko. Karena dia kan nggak sekolah toh bang. si Ponari ini. Si Ponari kan karena viralnya ini. Apalagi dulu viralnya nggak ada sosmed ya. Iya. DP doang. Itu dapat berapa M gitu. Bangun rumah banyak. Desanya jadi yang paling bagus lah waktu di Jombang. Terus dia putus sekolah toh. Sekarang dia jaga toko. Oh. Udah nikah, pernah di roasting anak Malang, pernah bikin acara roasting Ponari. Oh gitu? Oh iya. Terus Ponarinya bilang waktu SD itu, waktu kejadian viral-viralnya itu, dia amnesia. Dia nggak sadar sama sekali, dia lupa. Serius loh? Dia bilangnya gitu dianya. Jadi dia sekarang kalau ditanya dia lupa ada kejadian itu tuh. Dia lupa. Dia nggak tahu sama sekali. ini Malu gitu. kali. Kayaknya lebih kayak itu ya. Jangan jawab Bang. Maaf. Udah keep buat pribadi aja lah. Buat keep buat pribadi. Orang-orang juga tahu, yang orang juga tahu. Batunya masih ada nggak tapi? Menurut Batunya nggak ada. dia? Oh udah nggak ada. Iya udah nggak ada. Dia udah nggak bawa batu-batu lagi jaga toko dia. Tapi berarti kalau kayak gitu orang di Jombang secara kepercayaan dukun gitu-gitu masih Kencang ya. Lah yang subur tahu bang? Iya. Itu asli Jombang. Depoknya Jawa itu. Makanya juga. Yang subur dulu di Jombang penjahit nggak laku, jahitannya jelek, di sini jadi dukun. Itu bang. Orang Jombang bang. Orang Jombang. Yang subur tuh penjahit. Penjahit. Dia tapi keren mikirnya. Di Iya. sana nggak laku, jahitannya jelek. Sini Dia jadi nyari dukun. nyari apa ya? Dukun kali bisa gitu. Banting setir. Iya langsung. Iya itu viralnya kan parah, Oh, parah. yang subur. Yang kan. subur. itu dukun artis itu. Iya. Iya, dukun artis.
Enggak, tapi gini, kalau misalnya dia bisa sampai terkenal itu, berarti kan memang ada satu momen yang berhasil. Nah, itu. Akhirnya jadi ramai, betul kan? Betul. Harus ada yang kayak gitu. Nah, gue tuh penasaran yang subur Iya, titik berhasilnya. Apa ya? Lah kita semua orang Jombang juga pingin nyari itu. Kita juga pingin jadi yang subur satu orang Jombang. Yang itu masih di-keep, masih disimpan sama yang subur. Iya. Masih hidup ya? Yang subur Masih hidup. masih hidup. Masih hidup. Oh, iya. Masih. Sampai sekarang masih hidup. Kayak lu udah tua. Iya, lu Udah. kayak tahun berapa itu yang pas ini kan gayamu subur itu 2000 berapa ya? 2011 kayaknya. Mungkin 2010 udah dipanggil Iyang. iya. Udah makin tua sekarang. Iya, Makin- nambah 20 tahun lagi ya. Iya. Oh, ini masih hidup ya. Dan sekarang balik di Jombang. Enggak, masih di sini. Kalau di Jombang dia jahit lagi. Mending di sini. Jelek lagi jahitannya. Gak dipercaya orang ya. Dia nyampe sana kayak, lah baru pulang jahit dong gitu. Orang dukun. Saya dukun. Saya lu. Enggak percaya. Soalnya kalau di stigma kita Jombang tuh jauh banget. Soalnya lu pergi aja lu ke Jombang sono gitu kan. Sejauh itu kan. Jauh katanya. itu. Dan ini sepi juga. Sepi kabupaten ternyata ya. Kecil. Sama Wonosobo gedean mana kan? Wonosobo. Oh iya, Wonosobo aja Harusnya gede udah Wonosobo. kecil gitu. Oh. Sama Pekalongan. Kayaknya gedean Pekalongan juga. Oh iya kecil banget ya. Kecil berarti ya? banget. Sama ini Kuningan City. Saya udah bangunan. Saya udah nggak tahu bangunan. Kenapa sih, Za? Bandinginnya sama mall. Nggak didukung. Gedean Jombang lah bang. Kecuali Moy baru gedean Moy. Bagus. Gitu. Tapi mau emang gede banget sih. Gede-gede. Nah, stand up Indo ada di Jombang. Ada Berapa Ada. orang berarti? Kalau 10. 10 termasuk lu? Ya. Oke. tinggal 9 dong. Sekarang tinggal nggak ada. Udah nggak ada. Tinggal nggak ada. Tinggal nggak ada. Nggak ada. Oh, sekarang. udah nggak ada. Open mic ini udah berapa nih? 2 bulanan nggak ada. Enggak ada. Open mic-nya di mana? Di Jombang di Cafe Baradaya. Oh. Di tengah kota. Oh. Oke. Oh, dulu tuh enak bang di Jombang punya penonton tetap yang setiap bikin open mic seminggu sekali kan tiap Iya. hari Jumat. Iya. 20 orang datang itu doang yang datang 22 orang nanti Penonton. penonton Iya. apal mukanya apal namanya cuma komik-komiknya pada bajingan semua. Nah kan. Saya nampar orang. Saya nampar orang. Gue jadi takut berguru belajar. Bang Faisal maaf nih kita. Aman bang aman. Berarti yang bisa tembus suci dari Jombang baru lo ya? Alhamdulillah. Suca bang. Suca, oh Suca juga ya? Suca 3 Suca 3 tuh si siapa ya? BE Bang BE. Iya, bintang emon. Bintang Emon deh. Bang Ate Bang Marcel. Oh iya. Lu Suca juga ya, Fir? Enggak gua. Oh enggak ya? Suci doang ya lo. Suci. Oh Jombang. Tapi sekarang udah gak ada yang terusin di Jombang. Tapi insya Allah semangat lagi lah. Semangat Amin. lagi lah. Tapi iya. sebenarnya jujur ya Suci berapa sih? 11 kan nih? 11. Suci 11 tuh persaingannya lumayan gila sih dari pra kualifikasinya kan udah pada ikutan kan? Kita nonton tuh di sini. Ya, Rizky Ambon aja nggak lolos. Rizky Amon nggak lolos, si Rio Warteg nggak lolos ya? Rio. Nggak lolos. Terus Si- Alma nggak lolos ya? Iya kan Nggak dapat golden juga. Alma nggak dapat. Enggak. Torik nggak lolos ya? Torik lolos. Lolos story. Torik 12 besar emang. Torik Iya 11. 7 ya, Torik 7. Oh ya Torik ada ya? Torik Oh, dapet. masuk ya. Torik. Karena dia pakai kuota ya kalau dari Jakarta tinggal sekian. Iya, iya. Gitu Iya, kan. ada Jadi gitu. nggak Iya. nggak misalkan nggak jomplang lah dari 12 misalkan 8 Jakarta 4 daerah enggak ya. Iya. Tapi Iya. dia ada kuotanya ya. Jadinya diadu ya kuotanya berapa itu yang lolos ya. Emang mesti stand out gitu kayak dia yang bohong gitu. Iya. Enggak beneran. Logis. Dan kayak gitu. Jadi apa sebenarnya makin kesini si komikanya udah makin banyak. Iya benar. Saingannya jadi udah masalah jam terbang juga ngaruh. Gue mesti nggak misalkan gue ikut itu. Mas. Nggak harus Jadi ikut. ini Langsung aja ditatar sama senior. Nah, misalkan butuh nggak gue misalkan masuk Suci di sekarang dengan komika banyak gini? enggak juga. Enggak juga ya? Enggak. Karena persaingan lo udah sama yang jam terbangnya banyak, Iya. materinya udah banyak gitu. Tapi kalau lo bisa stand out, ya beda aja gitu. Kan Dari target gue beda. Patra target gue keluar pertama, at least minimal kita sama Pat. Jadi gue kayak, oh gini rasanya nih keluar pertama nih. Lolos dulu deh. Lolosnya itu bang yang susah banget bang. Masalahnya Makanya lolos. siapa tahu bayar. Udah nggak bisa, Bang. Nggak bisa. Nggak bisa dibayar buat apa? Udah pakai susah apa? sekarang pra kualifikasinya lu sebelum masuk 10 besar ada 30 besar dulu ya gitu ya? Enggak ya, gimana sih? Pra-eliminasi. Pra-eliminasi. Apa namanya dapat golden di telepon.
Abis itu pre-show baru Ya, pre-show, show-nya. pre-show. Iya, pre-show. Iya, pre-show itu kan yang jadi Iya. kecil-kecilin Nah. bertujuh apa berlima, yang lolos 2 Iya, gitu benar. kan. Ya, pre-show itu ya. Iya, benar. pre-show. Udah masalah mental tuh. Iya, orang berat lomba sih, semua. berat sih. Tapi sebenarnya pivotnya lu tuh di acara Yuasa ya. Iya benar. Za ya. Dia jebret. Iya kan soalnya dulu waktu masih Iya, ketemu kita. sering lihat open mic lu waktu di Comika gitu masih Verza Monyet ya masih absurd aja gitu. Tapi mulai munculnya pas Yuasa ya. Yuasa. Lu ketemu kenapa? Bisa di momen itu? Awalnya itu Bang, sebenarnya tahu Irfan nggak lu? Irfan mana nih? Irfan El Siami. Oh iya tahu. Suci 10 keluar pertama. Iya. Hah? Nah dia tuh gabung Jaksel, ada kombut tuh. Dia kombut cerita waktu itu Kalimantan katanya ada banjir gede gitu. Ada nenek-nenek dievakuasi naik penggorengan. Iya. Udah semua orang ngatain dia materi bohong. Gue ikut ngatain. Dia nggak nerima, enggak materi lu lebih bohong gitu. Akhirnya itu serangan berbalik ke gua. Jadi lu lah yang dapat template itu ya. Oh, lu aminin. Ya Enggak, udah. Bang. Oh, enggak. Oh, sangkain gua lu aminin terus jadi gue Iya, lu bohong gitu aja. gua. Kagak. Oh, terus? Terus kejebret lah, jebret gue inget banget. Ada Ilham di situ. Ilham lah yang pertama kali teriak-teriak bohong. Oh. Ilham Setiadi. Ilham Setiadi. Nah di situ baru diomongin komik bohong tuh. Apa materi pertama dia jebret waktu pasti bisa kopi kan yang di Iya, masih pasti bisa. Pancoran. Mm-mm. Malam-malam itu yang Yang audisi. itu yang Itu yang bener. Nimo. Oh iya, yang Nimo. Itu kan? Iya itu pertama kali tuh. Pertama Nenek lu ya? berenang ya? Nenek lu berenang kan itu ya? Iya. Muncul di film di Nemo. film Nemo. Kakek lu tuh jagoan banget itu kan ya? Iya, pesilat aja kakek Iya, jagoan. kakek dia tuh jagoan banget gitu. Desain tahu benar. Iya, ada apa tentara Jerman. Iya. Itu awalnya. Sahin tahu anjing. Iya. Situ. Jadi kebawa kayak gini aja nih formula gue berarti dibawa terus. Dibawa terus. Tapi lu pernah nggak stand up kayak gitu korporat? Pernah? Kena. Kan? Enggak, gue bawain materinya. Bawain materi lain. Pakai materi yang mana kamu? Kalau korporat. Iya, kalau korporat materinya. Materi yang mana? Masakan istri tentang keluarga. Oh, yang lebih aman. Yang Iya. warna ungu ya? Ya benar, Iya. masakan lebih ungu. Lucu itu. Gitu. Sayur Iya, asam iya. warna ungu ya. Gue bawain yang itu. Lucu tuh sayur Itu asam materi warna. solid buat korporat tuh ya. Kalau misalkan gue tiba-tiba bilang saya kesini naik elang pak, ada yang percaya bingung. Oh iya. Saya juga naik naga Mas. Ada yang iya. Kan lu kemarin di Freeport tuh. Freeport. Iya kan? Heeh. Itu kan Normal materinya. Berarti lu punya dua set. topeng dong, Iya. senjata ya. Iya. Oh, Wah, enak juga loh. Nggak bisa bang ke bapak-bapak begitu. Iya. sumpah. Saya kesini naik elang. Bapak-bapak. keren juga. Nah, kalau kayak Trimantra lu Firza yang mana nih? Udah yang mau gue omongin aja. Trimantra konsepnya gimana? Nah, kita bahas ke Trimantranya Iya. nih. Apakah stand up satu-satu? Apakah kalian bertiga ada kayak Improv komedi atau gimana? Nah kalau buat yang turunnya ini nanti urutannya tuh stand up dulu. Ya. Habis itu main sketsa. Oh, ada sketsa nih Ada kalian sketsanya. bertiga. Berarti stand up-nya 15 menit masing-masing. 15-20 menit. 15-20. Oke. 20 menit. Terus Sketsa. terus udah. Udah habis itu cuap-cuap podcast bentar sama penonton. Habis itu udah closing. Oh, oke. Banyak ya. Banyak iya rangkaiannya. Enak. Kemana aja kotanya? Sebenarnya emang kalau bahas konsep ini, otak kami tuh Fajar Mukti, sumpah dah. Oh. Yang bisa menjabarkan secara lisan. Yang paling pinter sih. Paling pinter ya, kayaknya. sisanya kita nih Itu otak kami. Di antara kami bertiga yang paling sering pakai otak Fajar Mukti. Gue tuh sampai ngira Fajar Mukti tuh komik timur. Nyangkanya. Gue kira. Nggak taunya? Gak tau orang Malang. Bojonegoro, Malang. Iya Malang. Iya. Oh. Gue pikir kayak Abdur gitu kuliah di Malang. Ternyata bukan ya. Iya bukan. Emang orang Malang dia. Asli. Oh, dia tuh yang ngonsepin mesti ini ntar gini Iya. gitu. Nah kita mang suruh jelasin ulang bingung. Iya. Fajar mikir dia nambahin punchline, saya beli rokok biasanya. Gitu-gitu aja saya emang ngikut. Mohon maaf karena kan cita-cita Anda itu jadi roadman kan. Benar, benar bang. Betul, Bang. Masa cita-cita jadi roadman. Gak percaya ya kan? Iya, saya dimarahin Bang Rikin karena bilang gitu. Cita-cita dia tuh pengen jadi roadman dia. Roadman komik gitu. Iya. Kayak Wahui gitu. Kayak Jeng Wahwi. Iya. Saingan saya itu. Kok roadman ada saingan sekarang? Ada. Cing Wahyu. Lebar. Cing Wahyu aja udah bawa roadman.
Nah, saya nggak mau. Saya harus saya sendiri. Wah, itu suci lu juga ya? Iya benar. Iya, Wawi bawa Rodman kan waktu ke Sunset di kebun kan. Gokil. Sunset di kebun. Lu kenapa cita-cita lu itu yang gue jadi pertanyaan ya, kenapa lu pengen jadi Rodman? Kan saya mikirnya jenjang karir gitu, dari bawah dulu, paling bawah Rodman, nemenin barulah habis itu di depan jadi frontman gitu. Goblok. Lu kan udah suci, Sal. Iya. Kalau lompat lagi ke bawah. Itu Porto biar dipercaya jadi Rodman. Suci. Berkualitas gitu. Gitu, Brand. Gila. Konsepnya gitu. Rodmannya juara 4 suci. Beban banget nih. Aneh banget. Biar dipercaya, biar kepake. Nih, lu kalau juara 4 yang lu Rodmanin siapa? Iya. Ya juara 3. Juara 3 ke atas. Juara 3 ke atas. Ente. Pilihannya jadi cuma 3 orang. Iya. 3 orang doang yang bisa di Rodmanin. Jadi Masa film belum ada film lu? Saya gagal casting, Bang. Casting. Oh iya, casting apa? Muka lu muka film banget soalnya. Berkarakter. Saya dulu ada ini tawaran waktu sama Pirza kan. Saya tawarannya disuruh casting jadi tip kolektor. Oke, film apa nih? Film apa ya? PH baru lah. Gagal. PH lama, Sal. PH lama ya. PH. Cuman lupa apa? Firja lolos. Pirza Gagal juga, Bang. Pilihannya tuh 2 di casting. Satu gua gitu. Katanya direkturnya tuh suka sama gua. Nah, yang satu lagi gua nggak tahu musuh gua siapa. Pas film udah jalan, gua baru tahu Siapa? orangnya Eric Estrada. Maksud gua dari awal aja kalau itu ya. Dari awal aja. Lawannya aktor beneran. kayak Persikabo lawan Madrid ya. Iya. Gak imbang. Enggak imbang. Mas Erik. Satu-satunya mungkin cuma masalah budget tuh. Kalau Eric Iya, nggak benar. deal budget mungkin lo. Masuk ke lu. Iya. Bang, gua kira-kira bakal ngasih harga berapa sih? Iya, makanya Ada kalau untungnya budgetnya masuk. iya, kalau kayak kita nggak bisa requesternya kemahalan. Nah, Firza pasti Firza mau deh. nih. Iya. Gitu. Itu Comic 8 kemarin nggak ikut juga? Enggak. Enggak, nggak ikut. kan nggak bisa. Beda. Oh, suci. Coming Egg dulu tapi Iya. Oh. gue ikut nggak lolos. Oh, lu ikut? Kamu ikut? Ikut nggak lolos. Ikut ini audisinya. Ikut audisinya. Nggak lolos. Dengan materi aneh-aneh lu itu? Naik ke atas gua. Jadi dia tuh 2 kali audisi. Yang pertama sama kru dulu. Iya. Sama kru, gua bawa materi normal, Bang. Yang sering gua bawain di corporate. Nggak taunya yang si krunya ini, yang juri krunya ini kenal gua. Dia bilang, "Udah bawa materi aneh Yang aja." biasa aja Iya, ya, yang biasa lu bawain. Gua bilang, "Kayaknya nggak bisa deh, Mbak. Soalnya orang harus kenal saya dulu. Iya. Nggak apa-apa bawa ini itu aja berkarakter." Turun ke bawah ketemu Pak De Indro sama Cak Lontong. Nah. Bawain gue materi aneh, bang, ngelamun dua-duanya. Dikat gue. Kamu dikat. Dikat gue. Gak lolos jadinya. Tapi rezeki lu disuci. Tapi juara 2 suci, bro. Best. Karena kalau lu ikut Comic 8 nggak akan mungkin ikut suci. Iya, karena kan karantina dia lama. Iya. Gitu dan ya jadi oke lanjut. Enggak, tapi Zal, lu tuh udah main film? Udah. Udah kan? Udah. Apa sih? Udah tayang belum? Belum tayangnya. Oke. Berapa scene filmnya? 10 scene. Banyak. Film berarti bukan series nih ya? Film. Sama siapa? Mas Aco Henry. Aco Henry. Oh, yang kemarin baru syuting. Iya benar. Oh, diajak tuh. Nah. Keren. Oh, ada lu. Bareng sama si ini ya? Sama ini ABG. Rizno. Iya benar. Ya kan? ABG sama Rifno Manda, Wikana, Manda. Amanda, Rachel Juga, Amanda. boleh nggak yang gitu-gitu diomongin? Nggak tahu gue. Lu kok parah banget lu. Gua nggak tahu Tuh dah. orang mah belum preskon, belum apa lu duluan yang ngebocorin. Nggak boleh kayak Tukang gitu. parkir yang ngomong. Kayaknya si doang sih. Tukang parkir. Langsung. Langsung nyalain tukang parkir. Langsung. Itu kan apa ya namanya itu ya confidential lah. Iya. Kalau untuk tanggal tayang tuh. Wah, Gue dia nggak tahu ya tapi ini ya. Tukang parkir. Defensif. Langsung defensif. Iya kayak misalkan ada media yang ngangkat terus denger gitu kan kayak dikutip sah jadinya ya karena ini keluar dari salah satu aktornya. Dan padahal pengumuman resmi belum dibikin. Jadi kayak Allahu Akbar. Ini pertama kali loh saya. Deg-degan. Udah gak jajal lagi ya. Deg-degan. Gue udah siap jadi bintang video klip. ada Nggak soalnya ada lagi. beberapa teman-teman media yang dengerin podcast Hancur. Iya. Dan dia medianya untuk ngebahas film jadi bisa jadi ini dikutip. Film sensor Acot. aja Nah, sensor ya. sensor, nanti kita sensor. Bener saya komik pembohong. Makin diamini. Ngaku dia harus ngaku kalau di bagian film. Saya pria munafik.
Menurut pengakuan aktor yang bermain di film ini akan tayang tanggal segini. Dikutip dari podcast Hancur di menit itu jadi valid, jadi berita. Enggak bohong saya itu. Belum ada pernyataan resmi dari PH-nya dan ini tapi udah dibocorin gitu. Bohong saya. Anjing lucu banget lagi. Tapi kalau series ada? Belum bang. Belum ya? Belum. Si Rizky ya? Rizky. Ya kan? Series. Main tuh series. Lu ada main juga bang ya ketemu ya? Enggak. Gue syuting sama tim yang ngerjain seriesnya. Tapi Fajar tuh sering muncul di FYP-nya Kompas kemarin saat lagi wawancara ADC yang Rangga Cinta tuh. Dia nge-hostnya ya. Yang kontennya dia tuh ngewawancarain jadi baca puisi sama cinta gitu. Fajar tuh kelihatan tuh. Iya. Gitu. Tapi dia lagi di Malang sayang nggak bisa ya. Karena dia pintar bisa wawancara gitu. Dia pintar. Nah lu kan lu nge-host juga podcast ada apa lu? Iya. Sama siapa ya lu kalau sekamar ada. Sekamar kan? Nah itu justru malah gue itu kan kalau podcast kita ngobrol ya jadi diri sendiri. Gue ada bacain berita sama Pak Andika. Oh di Kompas ya? Di Kompas iya. Gue bacain kuis waktu itu. Gue bacain kuis, gue lihat kan. Jadi kuis itu ada jawabannya A, B, C. Gue baca. Gue lihat jawaban, menurut gue jawaban yang benar C kan. Nah orang yang jawab C juga. Salah. Gue udah bilang benar. Terus Cik Abril udah bilang salah itu salah. Jadi cerita balik ke Trimatra di mana aja jadinya? Berapa kota? Akan tur. Di 4 mana kota. aja? Jakarta, Bandung, Palembang sama Malang. Oh makanya Jawa Timur ke arahnya Malang ya. Dapat ya. Bandung kenapa Bandung? Bandung karena asoy kata orang-orang. Ya. Karena kalau Malang Jawa Timur ada lu ada Fajar tuh. Ya. Jakarta lu. Firza. Bali ya satu lagi. Palembang. Oh Palembang. Kenapa Palembang? Palembang gua kan. Oh iya Palembang lu ya? Iya. Kan ini sempat dibuang ke Palembang sama keluarga ya. Iya. Oh iya waktu pertama kali kesini lu cerita itu ya. Iya bener. Orang waktu pertama kali kesini gue inget banget Bang Patra nyamperin. Kita pengen bahas apa ya? Gue gak dikenal. Sekarang kesini kan gue juara 2 deh. Tapi masih ditanya juga mau bahas apa. Diulang tetap. Dulu kan cerita lu cerita sedih. Maksudnya gue mau dibahas gak di podcast gitu. Iya. Ternyata itu salah satu sedih episode banget. sedih banget itu. Tapi ngebuka warteg sih, warteg kosan campur tuh. Rame itu. Sumpah rame. Di pendengar kita. Warteg Adi. Wartegnya udah tutup tapi sekarang. Ya. Iya. Tapi kos-kosannya tetap ada. Masih ada kos-kosannya. Masih bisa. Masih nggak tahu udah. Udah nikah soalnya. Oh kita belum nikah ya? Udah nikah kan? Udah. Waktu itu udah nikah juga ya? Udah nikah. Oh iya. Itu kan ceritain yang dulu kan, dulu ceritanya kan. Lu udah nikah juga, Sal? Belum saya. Oh belum. Mohon maaf. Enggak. Saya sering di framing homo enggak tahu. Padahal enggak. Mohon maaf dia close meet di tema cinta. Udah. Karena kan kita dapat tim kombut nih Suci nih, Bang Beler sama Ko Erwin. Dia nggak punya pengalaman cinta sama sekali Bang. Iya. Serius loh? Serius. Sampai dimaki-maki Bang Beler. Ada nggak materi? Gimana nih gitu? Sampai dia, udah Bang, sebisa saya aja gitu. Akhirnya itu yang close mic. Close mic. Kenapa lu nggak pernah pacaran? Enggak pernah, Bang. Emang nggak ada cewek di Jombang? Jombang yang tertarik. Ada cewek di Jombang, cuma kalau saya ini mohon maaf ya. Iya. Kalau ngelihat cewek tuh cuma 2. Apa? Kalau nggak cinta ya pakai nafsu. Emang iya betul lagi. Emang masuk filter cinta itu cuma 1 orang, yang lainnya nafsu semua. Oh, tapi nggak pernah sampai jadi pacaran apa? Enggak. Terus yang lu ada yang satu cinta itu nggak lu kejar? Iya. Udah nikah. Udah nikah, Bang. Ya. Oh dianya. Iya. Kondisinya lu lihat cinta tuh saat dia udah nikah. Sebelum itu. Oke. Tapi kan bisa cinta yang lain ke. Iya. Nah itu belum ada. Oh belum nemuin Umur berapa sih sekarang? 27 mau 28. Oh masih muda Gila lah. setia juga loh. Bodoh Dan itu lebih ke bodoh. bukan so sweet enggak goblok. Tapi cinta kadang-kadang mulai dari nafsu dulu. Bisa juga. Oh iya? Iya ada sex appeal kayak bisa nih ini ketertarikan lah, bukan nafsu lah, kan nafsu kan bisa ketertarikan sama lawan jenis juga. Iya. Iya kan? Tapi yang badan aja kayak fisik aja kayak ini montok kayak gitu loh. Ya awalnya iya Bahasanya semua montok. orang juga dari situ. Anjing lu montok. Bahasanya montok. Yang kayak gimana? Yang ada. Yang montok. Minta. Sama yang cinta pun kan lo awalnya ngeliat, wih cantik juga nih ininya, mukanya atau badannya, baru lu deketin orangnya kan gitu kan? Enggak, yang kedua itu sekali lihat kayak
aku nggak bisa ngapa-ngapain dulu Bang. Iya sekali lihat tuh lihat bentuknya kan. Lihat muka aja, lihat mata doang, habis itu udah kayak itu baru cinta. Masalahnya Bang, dia nggak pernah ngobrol sama itu cewek. Nah itu loh Bang. Serius. Lu kayak ini di film Jomblo dulu, Olip yang Rizky Anggono tuh hanya berani melihat, nggak berani natap, deg-degan kalau dideketin gitu. Serius Bang, saya ini pernah kayak, karena saya ngerasa kayak emang saya culun ya. Saya ngerasa kalau tiba-tiba saya nggak bisa kayak orang yang cantik tukeran WA, nggak bisa saya. Nggak, itu juga ditampol sih. Kalau itu ditampol nggak bisa sih. Nggak sih ditampol. Saya harus ketemu di satu momen yang emang kayak takdir gitu loh. Main Bumble nggak lu? Enggak. Tinder. Enggak juga. Main bola nggak? Bagus. Kenapa? Ya gitu, jadi harus ada momen yang pas buat mulai obrolan. Iya, kan sekarang balik dari beda tingkatan kelas juga tuh. Setelah suci deh, masa nggak ada yang DM-in lu cewek? Ada Bang, gue klarifikasi nih. Ada. Kalau bisa tahu itu ada yang ngedeketin dia. Karena ceweknya cantik, gue demen. Saya kalau udah beristri ya. Iya, dia nggak mau Bang, dia masih tetap hatinya tuh di orang itu. Oh nyari gini, cintanya. lu si cinta ini dari kapan? Dari SMA. Wah lama banget. SMA kelas 1 tuh. Lama banget lu itu. Lah Bang, saya sekarang aja kalau nggak bisa tidur ini stalking akunnya dia tuh. Wah gila. Saya kayak ini psikopat ya Bang. Kayak gini, di Jombang kan masih banyak dukun nih. Itu yang subur. Iya. Coba deh kayak yang subur. Dukun Mumpung di sini ya. Atau jangan-jangan lu yang didukunin supaya lu nggak bisa lupa dari dia. Mungkin. Iya, coba di depan rumah lo halaman ada rambut ditanam nggak? Ada pintu nggak depan rumah lo? Enggak, tapi kan ceweknya nggak kenal dia cuma lihat dari jauh. Kamu nggak kenal lu? Bukan teman SMA gitu? Bukan Bang. Ya, Lu bisa ngobrol. Lu tuh bisa cinta sama orang, tapi lu nggak ngobrol, nggak ketemunya gimana awalnya? Ya karena kan satu sekolah. Oh, satu sekolah. Terus lu lihat dia, langsung cinta. Iya. Terus sudah aja nggak pernah ngobrol. Tapi pingin inisiasi buat kenalan, tapi kayak kalah sama diri saya. Takut. Kayak takut. Minder. Pingin status quo-nya aja, takutnya dia malah makin benci dari awalnya, yang nggak tahu udah dibenci kan. Agak resiko gitu loh Bang. Wis jadi ya tapi kan sekarang juga lu nggak diketahui sama dia juga, nggak ada. Tapi sebenarnya dia nggak benci saya. Anjay, itu cinta yang sesungguhnya bro. Tolong Bang, jangan dibela, jangan dibela. Soalnya orang Jombang juga. Jombang. Oh masih ada nih berarti ya, udah punya anak gitu-gitu ya. Iya. Karena menurut dia kayak udah lebih baik di sini aja daripada turun jadi lebih parah. Iya, mending status quo aja. Iya, gitu. Jaga di sini. Tapi kan status quo itu kan tidak menghasilkan apapun. Iya, nggak gerak. Iya. Dianya maju, lu nya kan stuck. Betul. Yang itu betul kan juga. Yang itu cepet ditampar. Kan nggak apa-apa. Tapi itu kenapa pas ada yang deketin dia belum nggak mau? Nah karena nggak cinta, nafsu. Dan cuman melihat ke satu sosok itu terus. Iya. Tapi kan lu belum tahu. Kalau itu lu bukan cinta, lu penasaran. Obsesi. Obses. Iya. Betul, obses. Kayak fanatik gitu kan. Lu harus mencoba coba perempuan yang lain mungkin. Nyoba ini dalam artian ya dekat aja ngobrol. Gak bisa. Masa nggak bisa? Ada syuting Los Lobos nih. Ada syuting Los Lobos. Ada dialog kan? Dia ada dialog nih sama cewek. Nah, di situ adegannya ceweknya ngerangkul dia. Set, dirangkul dia sama cewek itu, set. Terus? Saya ngeblank. Gak bisa, Bang. Saya nggak pernah physical touch yang gratis gitu, nggak pernah saya. Berarti bayar dong lu. Iya, bayar. Kalau bayar aman. Kan saya bayar. Ini kan tukar jasa. Ini kan tukar jasa. Lu bayar nggak ada grogi-groginya lu. Lah itu kewajiban dia. Kewajiban dia. Anjing kata saya udah membayar kewajiban saya. Yang gue bayangin pas udah bayar kayak, oh anjing udah gue bayar. Ayo mangan. Pegang beringas. Hak gua nih gitu. Bagian udah bayar beringas gitu. Lucu banget ya. Jadi emang masing-masing lu sendiri bertiga sama Fajar juga beda-beda. Dia masih pacaran. Dia masih pacaran. Nikah udah punya anak. Dia belum pernah sekali ya. Lucu juga. Makanya kami menduga dia begini. Enggak belok. Enggak. Tapi lucu dijadiin premis film. Yang satu udah nikah. Iya betul. Yang satu belum pernah pacaran. Yang satu lagi pacaran. Lagi hangat-hangatnya. Iya. Nih gue main kaget sama Faisal apa. Jadi dia suka nih sama si cewek ini. Suka banget gitu. Tapi kan dia mau lulus sekolah. Gak bisa ngeliat cewek itu lagi. Dia beli album kenangan sekolah. Punya teman sekelasnya.
Teman sekelas ya, buku tahunan. Buku tahunan teman sekelasnya dia. Kenapa kan satu angkatan? Beda. Atas angkatan dia. Oh, di atas lo. Iya. Jadi lo Coba lihat Instagramnya ada nggak? Jangan. Saya tidak akan membagi utopia itu ke orang. Biarlah itu dia punya dulu. saya. Iya, nggak boleh. Enggak ada yang tahu. Belum ada yang tahu, nggak ada yang tahu juga. Enggak, saya mending dianggap delusi sama gila lah daripada tahu. Wah, gila lah. Ada ya. Ada ternyata. Ih, padahal ada nih yang kata Firza, ada cewek cakep demen sama lu. Kenapa Iya. enggak dicoba dulu? Maksudnya gini. Ngobrol dulu, kenalan sama dia. Nggak langsung nikah loh, Enggak harus kan. Siapa tahu tumbuh cintanya. Bener, atau enggak ada ketertarikan. Mungkin lu tertarik sama si cewek itu gara-gara apa? Hanya karena lihat dia doang? Iya, kayak ngeliat doang. Secara fisik aja? Sekali doang, iya. Ya kan awalnya juga kelihatan fisik dong berarti. Iya. Kenapa kalau kayak ini diibaratin nih si cewek itu mirip siapa deh biar kita ada gambaran. Chelsea Islan. Anjing. Wow. Dia terima. Chelsea Islan dari saya. Iya itu dia. Berat sih. Chelsea Islan dari Jombang. Chelsea Islan hijab sekarang. enggak. Oh masih enggak. Rambut pendek juga berarti. Kalau dulu sepunggung gini. Oh panjang. Chelsea Islan sih ya. Gokil sih. Iya. Pantesan. Oke, Bagus. Selera lu oke. Tapi emang kejauhan selera lu. Aku kira mendukung lo. Aku kira circle-nya mendukung lo, Bang. Enggak juga ternyata. Enggak, tapi kalau gue penasarannya itu kenapa nggak lu coba dulu? Bahkan ini kan ada yang udah deket. Ngobrol aja. Yang mungkin untuk malah bisa ngobrol. Itu kan lu hanya lihat aja. Lu hanya memuji dia. Iya. Tanpa lu bisa berinteraksi gitu. Sedangkan ini ada sesuatu yang ada orang, maksud bukan sesuatu, ada sosok yang bisa lo ajak interaksi. Bener. Yang mungkin ternyata itu lebih menarik dibandingin yang lu kan nggak tahu dia itu siapa. Si Chelsea gimana? Belum pernah lo ajak. Siapa tahu pas lo ajak ngobrol kayak. Iya. Coba tiap ngobrol 2 menit ini. Ayo mau nggak lu anjing? Enggak apa-apa. Meskipun dia kentut tiap 3 detik, enggak apa-apa. Serius nggak? Dia makan kodok juga enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Itu kalau saya ke dia ya. Kalau ke orang lain saya muntahin. Itu. Tapi sampai segitunya. Iya. Kenapa bisa segitunya hanya dengan ngeliat tuh gue masih iya, kecuali kalau dia udah mantan ya. Iya. Masih lebih masuk akal. Lu pernah ngobrol, terus ternyata dia menyenangkan, ternyata punya sesuatu yang orang lain gak ada. Iya, atau enggak sama nih, frekuensinya sama, hobinya sama. Iya, dia masang susuk kayaknya sih, nyamper ke lu. Asli. Kena ke saya. Sampai sekarang kayaknya lu yang kena. Belum lepas. Imbasnya doang sebenarnya. Iya. Kena imbas aja. Jadi kayak dia susuknya tuh nyebar jala gitu loh, kayak sampai kena nih gitu. Jangan-jangan bukan cuma gue doang yang begini. Atau udah ada yang justru tadi dia ngincer temennya dia, terus kena dia. Aduh, kena ke dia. Salah lagi. Iya. Terus abis itu si Hamad Dukun ditanyain mau dicabut nggak? Biarin aja, aku juga nggak mau. Jadi ditinggal susuknya. Pas dia udah punya jodoh, susuknya di Iya. Sama 10 tahun. Anjing lucu. Lu udah ada plan kayak udahlah sampai kapan, sampai tahun depan dah udah gue kalau nggak ini enggak lah gitu. Enggak, lu kapan terakhir ketemu dia kapan? Terakhir ketemu dia ya tahun 2016. Anjing banget. Dia kan gila ya Bang. Udah gila. Udah gila loh. Kan saya bilang goblok. Jadi hanya mantau lewat Instagram sekarang gitu. Iya, saya udah dibilangin Fajar kayak kamu mikir kamu romantis, Mas Faisal. Saya bilang enggak lah, itu goblok aja. Tapi lu sadar itu, juga sadar ya. Iya, ini bodoh. Kamu nggak pengen berubah? Enggak juga. Ya udah biarin aja. Gokil. Emang Jombang emang. Tapi kalau lu emang ada gebrakannya Jombang. Saya bahkan pernah kepikiran ya kalau misalnya Nauzubillah min dzalik dia meninggal dalam usia tua, saya pengen dikuburin di sebelahnya. Astaga. Padahal nggak kenal ya. Padahal nggak kenal. Udah sakit ya. Kata dia Siapa ya? udah mati tetap ditolak. Siapa lu? Oh gitu. Kan jenazah dikubur miring begini. Bagian dia ngadep-ngadep. Pengen dihadep-hadepin. Jadi gini. Ini saya punya wasiat dari Faisal. Katanya kalau bisa digalinya lebih dalam ke samping kiri. Biar tatap-tatapan. Jadi dia masuk gini, letter L terus panjangin aja. Letter L-nya panjangin sampai bentuk. Masa gitu. Biar tatap-tatapan. Tapi lu gak memberikan tenggang waktu gue sampai 2 tahun lagi lah gue baru lah buka hati buat lain gitu nggak? Enggak ada Yas. Enggak ada. Wah, dia aneh dia terakhir lihat aja 2016 itu cewek. Itu lama sih. Tapi gue nggak tahu mungkin nggak karena kalau gue personal
kenal Faisal nih, dia orangnya baik, penyayang, terus ngebantu temen gitu. Kalau gue susah dia ngebantu banget. Mungkin nggak dari sifatnya yang gitu, dia bisa punya rasa sayang segede itu gitu. Enggak sih. Karena memang penyakit saya, Pak. Karena belum kenal. Itu. Kecuali mantan ya. Mantan ditinggal nikah segitu traumanya. Mungkin tuh kayaknya menurut gue. Tapi nggak tahu deh. Mungkin ada yang profesional kali bisa ngeliat itu kenapa gitu. Iya. Soalnya jatuhnya jadi kayak stalker aja. Iya. Betul. Tahu nggak lu? Iya. Kayak stalker yang lu cinta mati gue pingin gitu tapi nggak pernah ketemu. Misalnya nih amit-amit nih. Iya juga. Misalnya nih ya. Udah nih. Takut. Takut. Misalnya nih. Takut. Dia anaknya berapa? 2. Si Chelsea Islan ini tiba-tiba nih suaminya meninggal. Lo berani deketin dia nggak? Enggak berani juga, dia. Dia nggak berani karena dia menurut belum tahu. Dia nggak tahu tapi lebih nggak berani menurut gua karena dia pengen di level ini udah cukup. Tapi kalau ada momen yang betulan ada skenario itu yang takdir nemuin kita, berani. Takdir itu kan semesta harus mendukung diciptakan dong. Nah, saya nggak mau menciptakan takdir yang salah, Bang. Saya takut menciptakan takdir yang salah. Takut buka pintu langsung. Takut saya, Bang. Takut saya. Tapi takut lu tuh kenapa? Lu kan gini, nggak tahu kalau gue ya, menurut gue si cowok tuh cuma 2 tuh, antara diterima apa ditolak, udah. Iya. Itu aja. Lah saya nggak bisa menerima yang ditolak, Bang. Oh, dia nggak bisa nerima kalau sampai ditolak ya waktu itu ya. Jadi biarkan ya udah nggak apa-apa, nggak bertepuk 2 tangan, lo 1 tangan gue aja kalau lu cukup, gue nggak usah tahu, udah cukup gitu ya. Tapi ini ngaruh dari semua sisi kehidupan lu nggak? Lu tuh takut untuk ditolak, menerima kekalahan gitu. Waktu lo kecil, maksudnya ada trauma-trauma waktu lo nyelupin air itu. Enggak, bukan beda orang. Beda orang, Mas. Beda. Saya penjahit. Yang subur Anda. Subur Tyler. Iya. Apakah ada itunya, nggak tahu kalau gue mikirnya karena lu kayak takut untuk gini, hal yang sangat berharga banget, lu tuh takut kehilangan itu. Gitu. Iya. Lu pernah ada kejadian itu? Ada kejadian itu selain dari masalah cinta nggak? Kayak misalnya lu punya sesuatu yang berharga banget, entah apapun itu gitu, lu tuh ngejaganya sampai segitunya. Hampir ke semuanya, Mas. Kayak ke temen gini ya, mending aku yang sakit lah daripada aku nyakitin dia. Oh iya gitu. Tapi sebelumnya pernah ada kejadian lu dikecewakan sama orang gara-gara cinta nggak? Apapun bentuk ya, nggak harus ke pasangan. Negara mungkin sih. Anjing. Cinta negara. Anjing banget ini, jauh lagi juga. Kalau cinta yang asmara berarti. Bukan apapun bentuknya, kasih sayang lah dari orang tua, ada kurang Oh sering kalau itu. Maksudnya kekecewaan itu yang nggak mau lo ulang rasanya, kayak misalkan lu tahu rasanya kecewa, sehingga secara alam bawah sadar lu tidak itu menahan untuk jangan ada yang kecewa lagi. Iya, karena rasa itu tuh terlalu membekas sampai trauma. Kayaknya itu Kang, yang itu. Iya, itu yang mungkin. Jadi kayak kalau gue begini resikonya gini, ntar gue mendapatkan rasa kecewa waktu itu yang gue rasain gak enak banget. Jadi yang lu udah pikirin adalah kalau gue kehilangan dia, gue tuh bakalan kecewa segininya nih. Iya, gue tuh takut nih segininya. Rasa itunya kan yang nggak mau lo dapatkan. Jadi lo ngejaga, udah cukup di sini aja deh. Gue memandang aja cukup daripada hilang kecewa. Malah rasa yang itu ya. Kalau misalnya di Malang tiba-tiba dia nonton gimana? Wah, lo jangan ngasih harapan Pat kalau dia gini Pat. Udah sih mungkin. Nah, kemarin ngobrol udah ini dibikinin skenario, nanti kalau saya bikin spesial show di Kuala Lumpur dia datang sama ini. Kuala Lumpur lagi. Iya, orangnya kerja di Kuala Lumpur. Mereka udah tahu. Tuh kan bisa tahu dia kerja di Kuala Lumpur. Udah di Kuala Lumpur dia. Iya. Makin jauh anjir. Iya. Makin gak mungkin. Tapi kan ada globalisasi, jadi kan masih bisa kelacak. Dia sama suaminya di sana. Iya. Kalau menurut lo Jombang itu kecil, skena stand up mungkin lo yang paling kelihatan di Jombang, harusnya mungkin dia notice ada lo kali. Nih Putra Jombang nih, Jombang nih. Udah ke nasional. Itu nggak tahu ke dia, saya juga nggak konfirmasi. Yang penting saya lihat dia aja. Di follow back nggak lo? Enggak lah. Ya enggak lah, orang tahu aja enggak. Tapi lu follow gak? Apa? Lu follow gak? Follow tapi pakai akun yang lain. Tuh, dia gak follow. Iya. Stalking aja. Dia gak follow, lu pakai second account follownya kan. Jadi dia juga gak tahu kalau lu follow. Itu follow. Psikopat, itu psikopat gak dia? Gak tahu gue. Gak tahu, tapi kayaknya trauma aja kayaknya sih.
trauma. Obsesi. Psikopat kalau sampai lu ada nyakitin diri lu atau nyakitin dia, ngeganggu. Kalau ini kan enggak. Menurut gua belum enggak sampai ke sana gitu. Enggak sih, mudah-mudahan enggak. Janganlah. Tiap malam doang di depan rumah pakai jaket gitu gini. Nah, itu serem. Nah, itu baru. Itu serem aja. Itu serem ya? Itu serem lah. Jangan ngintip dari jendela aku gini. Iya, aduh itu serem. Itu baru. Terus lu tahu semuanya, dia jalan kemana aja, suka baju apa, terus warna yang dia suka apa, itu lumayan serem tuh. Anjir, bagus Itu sih. serem itu. Yang dia tidur di atas ranjang, aku tidur di bawah ranjang itu serem itu. Serem lah. Goblok Gila. serem aja. Serem gila. Kenapa lu membuat skenario itu anjing, serem banget. Kemarin ngobrolnya gitu kan. Ngobrol lagi ya kan. Serem banget anjing. Wah gila sih lah. Gue betulnya baru tahu nih. Menarik tapi jadinya. Iya. Menarik Lu nonton tau. film Jomblo yang pertama gak sih? Yang Christian Sugiono, Ringo Agus. Enggak. Kayaknya nonton deh, kayak di Netflix masih ada deh Jomblo itu. Nah lo kayak ada karakter namanya Oli Priski Anggono yang main. Ceweknya tuh Rianti Cartwright. Dia tuh gak berani ngedeket sedikit pun tuh, hanya mandang, nulis surat di kamarnya, dihias Tapi kalau nama-namanya. itu mungkin lebih ke zaman kuliah grogi deketin orang aja ya. Nah, maksud gue Mungkin. gambaran kecilnya yang Mungkin. segitu takutnya. Tapi gitu. kalau udah bertahun-tahun kayak dia Iya, sih tahun-tahun banget ya. gila juga sih. Lo Keren sih. lo harus bantuin sih, Za. Apa? Lo harus Iya, bantuin, Za. Bantuin. Ditutup bang. Gue nggak boleh tahu orangnya yang mana. Cari cewek yang lain. Apa? Cewek yang lain. Maksudnya Udah. Yang Depok. Nggak mau dia. Chelsea Tapi Islan. kan- Chelsea Islan. Anjing Chelsea aslinya maksud lu. Chelsea Islan pertama kita kenal, yang kedua suaminya kita kenal. Berurusan sama beliau-beliau itu saya takut Pak. Bukan bagaimana, Anda tahu dong. tahu. background. Iya. Nggak, tapi juga kan dia udah bilang mendingan bayar dia Iya anjing. bener sih. Pelampiasan nafsunya ke situ lah jadinya. Iya. Ya. Ke situ, jadi nggak belok. Enggak belok. Dia Nggak belok. enggak belok katanya. Nggak belok tapi miskin. Tapi kalau dengar ceritanya yang Betul, yang betul. Yang betul. Tapi kalau dengar ceritanya yang tadi sangat kluk gitu, mendingan gue tuh belok. Paling simpel. Paling simpel ya. Daripada kayak anjing dia serem aja gitu ya. Benar. Lu kalau jadi di premisin jadinya horor kalau di Indonesia. Iya benar. Jadinya jadi Iya, film benar. horor bagus tuh. Psikopat terobsesi sama satu cewek ya kan. Dari mukanya nggak kelihatan. Iya, Ya kan? iya. Dia ketutupin sama kayak mukanya Iya. innocent gitu. Anjir. Dia baik sama semua orang. Iya, lu tulis deh novel. Lu novelin deh cerita lu ini. Ada yang kejadian kayak gitu bang. Abang tahu ceritanya nggak di Surabaya? Jadi ketika SMA, ini anak culun ya. Heeh. Terus dia nih waktu mau bayar ke kantin, uangnya kurang. Ada cewek Dibantuin. nambahin dia 5.000. Iya. Terus dia Iya. selama 10 tahun Iya. ngechatin cewek itu. Iya. Ucapan terima kasih sampai ceweknya ganti nomor berapa kali, tapi si cowok iya. culun tetap dapat nomornya, jadi Iya, diteror gitu. Diteror. Kemarin kan ramai itu dilaporin polisi. Iya. Oh iya. Ada. Oh gue nggak tahu. Tapi itu udah psikopat karena udah ngeganggu Iya, langsung. Nah saya di bawahnya itu kan. enggak itu kan saya kan. Enggak. Masih aman kan saya kan. aman. kan. Tapi kalau Aman dapat ya? nomornya kira-kira lo ngabungin ya? Ya gitu. Aduh. Ya sama. Belum dapat kesempatan aja. Iya. Si cowok itu soalnya menyangka itu bentuk cinta kan. Iya, betul, Jadi Bang. didonder padahal cuma ditolong doang. Sampai dilapor polisi kan. Rame itu Iya. sampai masuk ke YouTube Deddy Corbuzier kalau nggak salah, apa Denny Sumargo dah. Itu masuk ke Lupa situ gue. dulu. Iya. Tapi sampai diwawancarain si stalker ini. Terus cowoknya stalkernya diwawancara. Enggak, si ceweknya. Ceweknya. Terus cowoknya di penjara. Dilaporin polisi. Dilaporin polisi. Dituntut apa gimana? Heeh. Lalu teman-teman saya pada menghujat cowoknya kan. saya diem aja. saya sedikit paham, cuma emang over sih. Yang itu emang over. Tapi lo sedikit lagi ada di level itu ya. Yang itu over sih, friend. Yang itu over sih, friend. Too much sih, itu too much sih. Kayak gitu loh. Orang kayak nggak ada hak buat ngejat saya, kayak nggak ada hak. Orang-orang pada ngejat gitu. Oh ini cowok psikopat lu dong. Panjang umur perjuangan. Ada juga ada yang kayak gitu. Jangan. Sih. Anjing. Kamu nggak sendiri, bro. Bisa jadi ini kan tuh apa ya? Ya gue nggak tahu sih ntar ya, mudah-mudahan. Tapi kan ini udah tidak mungkin lo miliki secara logisnya tuh, kayaknya udah nggak mungkin dimiliki. Dia udah punya keluarga apa gitu-gitu kan. Harusnya. Iya kan. Tapi ntar kan lo masih punya panjang kehidupan lo buat punya pasangan, punya anak gitu. Hmm? Ini jadi materi stand up nggak? Nggak ya?
Nah ini ditolak sama abang-abang, kayaknya ini terlalu dalam dah kayak gitu. Kayaknya terlalu dalam. Yang enteng-enteng. Bukan ini yang jadi materi stand up buat Tri Mantra. Ya buat Tri Mantra. Oh iya ya buat ini buat. Oh iya, si cewek ini ada salah satu materi stand up lo juga. Iya. Karena mau nyepil nama kan sama foto. Udah gila kamu. Dia tidak mau membagikan utopia itu. Jadi ada satu orang pun yang tahu siapa. Teman-teman lu di Jombang nggak tahu? Ada. Oh tahu ya. Ada teman Jombang yang tahu. Ya, Siapa temen lu yang tahu? Banyak. Mau gue tanya. Enggak. Kalau misalkan lo spesifik Chelsea Islan, dia kan pasti stunning banget di eranya kan. Pasti kelacak lah. Ya kan dari SMA-nya teman-teman Jombang mah pasti oh si ini ya gitu kan. Kalau teman-teman Jombang mungkin. Iya, karena teman-teman Jombang kan misalkan kan Chelsea Islan kalau di Jombang sih gila stand out sendiri tuh. Iya, misalkan gitu. Iya. Ya enggak di era-era kita aja kayak Bandung, Jakarta gitu kalau ada satu cewek stand out di angkatan mana, di angkatan siapa sekolah mana banyak tuh yang tahu, kedengeran ya. di sekolah-sekolah lain juga. Gitu, kedengeran. Maksudnya tahulah di era itu kapabilitasnya gitu. Dia di KL ikut suaminya kerja. Iya. Suaminya kerja apa? Wah ini makin kelacak. Enggak lu tahu. Ini makin kelacak nih. Berarti lu tahu. Sampai ngikutin suaminya kerja apa gitu. Enggak pacar saya enggak tahu. Tapi anjing lucu banget Faisal. Jangan terlalu akrab. Jangan terlalu Hati-hati Sa. Hati-hati. Hati-hati. Kasih tau Fajar. Tapi digebuk-gebuk paha gitu kan ancaman. Ancaman. Intimidasi. Tapi dia nih penyayangnya luar biasa bang. Bahkan dia sempat ngomong gini. Aku kalau seandainya ada tawaran haha, tapi kalian berdua enggak, bakal ku tolak. Kata gitu. Sesayang itu dia. 1M. Enggak. 2M. Enggak. Kecuali kita tanda tangan di sini ya. Kalau cuma angan-angan gini mah enggak. Kalau angan-angan mah goyang juga. Goyang juga. Oh ya. Kalau ada kontrak begini tetap aja ya. Oke. Anjing. Baru dipuji sih sayang itu. Oh iya, berarti lu segitu ngekipnya orang emang. Iya. Ya makanya pernah ngerasa entah apa yang terjadi Iya, jadinya nggak mau mengulang rasa Iya. kehilangan itu. Mungkin ya. Itu. Tapi lo udah pernah coba tanyain ke psikolog nggak gitu tuh? Enggak. Emang dia karena dia menikmati momen ini. Enggak, karena kan ini kan kita nggak pernah tahu ya kalau misalnya terus berkembang gitu bisa jadi kayak yang itu over yang kayak tadi yang di Surabaya bisa jadi. Biasa bisa episode ini yang gitu. Semoga tidak, semoga jangan. Kan untuk mencegah itu menjadi kesana itu kan harus sama orang ahlinya. Betul. Sama ahlinya ditanyain aja. Mungkin ini kan kayak ada trauma masa kecil yang belum berdamai. Lu belum berdamai dengan itu. Jadi itu diselesaikan dulu gitu supaya kedepannya elunya jadi tahu untuk mengontrolnya gimana atau enggak mungkin bisa ditekan sebegitunya sampai hilang jadinya. Nih di episode ini paling ada yang DM biasanya psikolog kayak bang itu mungkin ciri-ciri ini biasanya ada. Ini bang boleh deh gue ke kantor. Setelah episode ini ada 2 kemungkinan ya. Actually tuh random banget. Bisa mendeteksi ada gejala apa lo. Bisa tiba-tiba ngirimin bang Chelsea Islan yang Jombang yang ini bukan. Iya benar Gitu. Bisa ada. Itu jangan kasih tahu Faisal ya, langsung ke gua aja. Jangan ke Faisal, ke gua langsung. Itu kemungkinan ada juga itu. Iya benar. Itu yang kedua kalau ada saya lacak sih. Orang mantannya Patra waktu SD aja kelacak. Iya di Bandung. Di Bandung mantan Patra waktu SD nggak nyebut nama, ada yang DM. Yang ini bukan sih bener. Iya. Suka ada-ada aja emang pendengar kita. Gue di Belanda. Nyampe. Iya. Nyampenya kemana? Ke suaminya masalahnya. Iya. Iya nyampe. Coba yang di KL Jombang. Terlalu banyak omong aku. Ini ruang interogasi. Ini ruang interogasi. Bukan, lo sedang membuat takdir lo. Nah itu Iya. Bang ini kalau baik saya memuja-muja abang utang nyawa, tapi kalau buruk saya cari abang. Udah makasih Sal. Anggap hari ini tidak terjadi apa-apa. Pembahasan kita berhenti di tur Trimantra. Betul, Trimantra terakhir. Udah habis itu kita bip semua. Bip.
Ada 20 menit bip bip. Baru 800 episode kita ditutup dengan diancam. Baru ini nih. Soalnya gini, saya cari abang-abang. Takut anjing. Takut. Lo bayangin lo di depan rumah lo ada muka kayak dia kayak. Ditungguin anjing. Pun kalau kalian kabur kemana gitu bang, tetap di stalk sama dia. Ini kerjaannya nih. Tetap kelacak bang. Serem banget kalau jangankan gitu deh, misalnya gue lagi jalan telepon sama rumah. Ini ada teman kamu nih di rumah, siapa? Faisal namanya. Hah? Ngapain dia? Takut gue itu. Kayak gini. Iya, dia udah main sama anak-anak. Usir. Wah, Anjing lucu banget. Wah gila sih. Wah anjir. tiket udah dibuka tiket. Udah dibuka. Wah, sorry. Mulainya dari tanggal berapa? Iya. Mulainya di mana? Di kota apa dan di tanggal berapa? Di tanggal Kota 4 pertama di November. Jakarta. 4 November. 4 November Jakarta. 5 Bandung. 5 Bandung. Terus habis itu 16 di Palembang. Palembang 16. Terus 5 Desember di Malang. Malang. Oke. Tutup di Malang tuh berarti ya. Di Malang. Tiketnya berapa harganya? Harganya sekarang masuk pre-sale. Presale berapa itu? 125. Betul. Nanti normal. 125 dapat bertiga sih. Iya sih. Itu mah murah dong, Iya. enak tuh. Ntar pas normal berapa? 150 ya? 50. 150. Oke, masih. Jakarta di mana Jakarta? Masih kita cari Venue-nya. Oh, masih dicari. Venue-nya. gedung yang pas. Oke. Oke lah. Apa namanya? Belinya di mana? Belinya di mana? Tiketnya. Di akun Instagram kami di tip-tip. Tip-tip ya? Ada linknya. Ada linknya di situ ya. Di Instagram. Instagram kalian lo yang masing-masing ada. real ya, bukan yang buat stalking tadi ya. Nggak ada yang tahu itu pasti. Nge-follow-nya cuma 1 orang kan? Apa? Nge-follow-nya cuma 1 orang. Udah takut Ya lupa. takut dicari. Yang tadi lupain. Yang tadi lupain aja. Takut dicari. Kadang-kadang suka kelepasan. Iya. Oh, ya. Sekarang gue tahu kenapa Bapak punya burung hantu. Buat ngelacak. Oh iya. Ada kamera di rumah gitu ya. Kayak drone gitu. Digantungin 360. Iya itu gini terbang lo. Ini. Jadi anjing lucu banget lagi. Makasih ya. Thank you ya. Salam buat Fajar, salam ya. Ya. Ya, thank you. Sukses buat Trimandra ya. Sukses. Ya, terima kasih abang-abang.